sahabat We're Traveling with Jesus. Hari ini Jumat 10 September tahun 2021, kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional yang ke-10 yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis dengan tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat We're Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Bacaan-bacaan harian hari ini dan kisah orang kudus akan dibawakan oleh Ibu Arijani Halim dari Kuta Bali, dan pembawa renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Esi dari Kupang. Setelah bacaan Injil, marilah kita berdoa bersama-sama dengan Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santo Theodardus, seorang martir. Hari kelahiran Theodardus tidak diketahui dengan pasti. Yang diketahui tentang dirinya ialah ia menggantikan Santo Remaklus sebagai abbas di Biara Benediktin Malmedy Stavelot, Prancis pada tahun 653. Pada tahun 662, ia ditahbiskan menjadi uskup Tongres Masetrih, Prancis. Ketika kelompok bangsawan Prancis berusaha menyita kekayaan gereja di diosesnya, ia mengajukan protes keras kepada Childerik II dari Austria yang berkuasa di Merovingian, sebagian wilayah kerajaan Prancis. Pada tahun 670, dalam perjalanannya ke pengadilan kerajaan, uskup yang saleh ini dibunuh dengan kejam di sebuah tempat dekat Speyer, Jerman, oleh kaki tangan raja. Ia dihormati sebagai martir karena usaha-usahanya untuk memperjuangkan dan membela hak-hak gereja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus,
Datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 10 September 2021. Mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-firman Tuhan berikut ini. Tadinya aku seorang penghujat, tetapi kini dikasihani Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas perintah Allah, penyelamat kita, dan atas perintah Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku bersyukur kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menguatkan daku, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Padahal tadinya aku seorang penghujat dan seorang penganiaya yang ganas. Tetapi kini aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malahan kasih karunia Tuhan kita itu telah dilimpahkan bersama dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajar oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah. Di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Ya Tuhan, Engkaulah milik pusakaku. Aleluya, aleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Aleluya,
Haleluya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil Lukas tadi, dapat kita merenungkan dalam diri kita masing-masing dan bisa menentukan, siapakah aku ini? Who am I? Apakah jadi pembimbing ataukah jadi orang buta? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan orang buta tidak bisa membimbing orang buta untuk menuju kepada jalan yang benar, namun membutuhkan orang yang normal agar membimbing, mengantar kepada jalan yang benar. Orang buta yang dimaksud Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi adalah orang sehat fisiknya, bukan tunanetra. Orang buta itu orang yang selalu melihat sesamanya tidak benar, selalu salah menurut pandangan dia. Dia menganggap dirinya lebih sempurna, lebih baik, lebih benar, lebih perfect dibanding pada orang lain. Orang buta itu orang yang tertutup hatinya terhadap sesamanya. Hal ini sering kita jumpai di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di dalam keluarga pun sering kita jumpai. Bagaimana bisa mengeluarkan balok dari mata saudaranya bila dia buta? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa balok adalah kayu berukuran besar yang digunakan para tukang untuk bangunan rumah. Bisakah balok masuk ke dalam mata kita? Tentu tidak mungkin. Balok yang dimaksud Tuhan Yesus adalah dosa atau kesalahan, kesombongan yang dilakukan oleh kita sehingga menghalangi mata kita untuk melihat kekurangan sesama kita dalam keseharian hidup kita. Di sini saya memberikan sebuah ilustrasi. Ada 3 ibu. Ibu A itu orangnya kaya raya. Ibu B orangnya ya pas-pasan. Ibu C orangnya sangat sederhana sekali. Suatu ketika Ibu B mau berkunjung ke Ibu C, karena mereka berdua ini ada kawan karib. Lalu Ibu A pas melihat Ibu B mau berkunjung ke Ibu C, Ibu A ini menghadang.
Hei, jangan kamu berkawan dengan Ibu C, sebab dia itu banyak utang. Nanti akan mempengaruhi kamu juga menjadi tukang utang. Akhirnya perlahan-lahan Ibu B menghindar daripada Ibu C sebagai kawan karibnya. Ibu A ini tidak pernah tahu bahwa Ibu C begitu sederhana, begitu dicap sebagai tukang utang. Dia lagi berjuang untuk keberhasilan studi anaknya yang sedang kuliah. Suatu ketika anak dari Ibu C diwisuda. Lalu diadakan pesta syukuran karena sekaligus diterima dalam sebuah perusahaan bergengsi dengan gaji di luar dugaan daripada sang ibu. Maka kedua ibu ini diundang dalam acara syukuran tersebut. Hingga mencap sampai pada acara sambutan, MC meminta sang ibu laris untuk memberikan sepatah kata tentang keberhasilan studinya. Di penghujung sepatah katanya, sang ibu laris mengatakan bahwa dia diterima di sebuah perusahaan raksasa dengan gaji di luar dugaan. Sontak kedua ibu yang tadinya memfitnah, menjelekkan sang ibu dari sang ibu laris hanya merunduk memandang ujung jari mereka karena merasa malu, sebab keberhasilan daripada kedua ibu ini belum mereka peroleh melalui keberhasilan anak-anak mereka. Mereka memandang hina ibu daripada sang ibu laris kini diangkat oleh Tuhan melalui keberhasilan anak. Di situ baru kita tahu bahwa balok melintasi, menghalangi mata daripada Ibu A dan Ibu B. Untuk melihat selumbar yang ada pada mata Ibu C. Selumbar itu apa? Selumbar adalah potongan kayu kecil yang digunakan oleh para ibu rumah tangga untuk dijadikan kayu bakar saat mengolah bahan makanan di dapur. Dan selumbar ini kalau kita bakar menyala lebih cepat dibandingkan dengan potongan balok, membutuhkan waktu yang cukup lama. Sama dengan kita cenderung menimpa kesalahan kecil kepada orang lain. Meski balok ada pada diri kita sendiri, meski salah yang besar itu ada pada diri kita sendiri. Di sini saya memberikan ilustrasi kecil tentang selumbar, yakni sepasang suami istri
yakni Pak John dengan Ibu Mary. Mereka dua sedang dalam perjalanan menuju ke pusat perbelanjaan. Mereka telah menikah 20 tahun. Sang suami sedang mengendarai mobil. Sang istri tiba-tiba berkata, "Johan, kamu tidak lagi seperti pada tahun-tahun awal pernikahan kita. Sangat romantis, penuh cinta, penuh mesra. Selalu duduk berdekatan saat bepergian naik mobil. Tapi sekarang kamu duduk begitu jauh dariku." Timpal sang suami dan menjawab, "Mary, aku duduk tepat pada tempat saya. Selalu duduk bila mengemudi. Namun tempat dudukmu yang menjauh dariku." Dari contoh kecil ini, mari kita berhati-hati terhadap sikap suka mengkritik orang lain. Sikap ini tidak membutakan kita terhadap kesalahan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Manusia lebih cenderung saling menyalahkan daripada memahami dan membenarkan. Hal ini menyebabkan sulit menemukan usaha untuk rekonsiliasi dengan sesama. Sebagai kaum beriman, kita dipanggil untuk menyadari kerapuhan, sebab hati kita sangat rentan terhadap kekeliruan yang bisa berakibat fatal kepada orang lain. Oleh karena itu, kita butuh kerendahan hati dengan memohon terang karunia Allah. Beranikah kita hidup dalam sikap rendah hati? Mari, saya mengajak kita semua minta kepada Sang Pembimbing Ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus, agar dalam keseharian hidup kita selalu mudah melihat kekurangan orang lain daripada menyadari kerapuhan diri sendiri. Kita mohon topangan Tuhan yang sangat dibutuhkan agar kita bertobat. Semoga hidup kita dalam terang iman yang benar dan jujur mengatakan, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang membukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyinsil.
Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahimu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. Oh perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan
follow kami di Instagram, We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.